Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan yang indah dan baik ini kita akan bersama-sama datang untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita lebih dulu tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami hendak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah yang penuh kasih itu menolong setiap kami, agar kami boleh memuji dari hati kami yang paling dalam, dan mendengarkan firman-Mu, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Waktu kami di depan ini kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebab kami percaya Allah akan berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semuanya sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada kalanya di dalam kehidupan kita perlu berdiam diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Ada kalanya di dalam hidup ini adalah kita kemudian mencoba merenungkan kembali apa firman yang sudah kita dengarkan, agar kita dapat melakukannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya saya mengajak kita menyanyikan sebuah lagu, dan biarlah lagu ini menjadi sebuah refleksi dan doa kita di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, Ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. hey, hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, hidupku hanya untukmu, segera
menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang berkisah tentang Musa. Kita tahu bahwa orang-orang di zaman Alkitab, bahkan di zaman saat ini yang betul-betul ingin hidup bersama Tuhan, selalu berdoa, jadikan aku indah Tuhan. Dan biarlah firman ini juga kita berdoa supaya Tuhan jadikan kita indah melalui firman-Nya, dan kita melakukan firman itu, bahkan juga orang lain melihat keindahan kita dan orang lain juga menjadi indah oleh karena melihat kesaksian hidup kita. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita doa sama-sama. Jadikan aku indah Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita sekali lagi tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami agar firman yang kami dengarkan ini sungguh-sungguh menggugah hati kami dan membuat kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini sepanjang waktu kami. Biarlah Tuhan berbicara dan pakailah hamba-Mu ini Tuhan agar dapat menyampaikan firman Tuhan itu dengan baik dan benar. Terpuji Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Ulangan 32 ayat 48 sampai 52. Ulangan 32 ayat 48 sampai 52. Bapak Ibu bisa melihatnya di kitab mana di dalam teks yang ada di bawah saya ini. Ulangan 32 ayat 48 sampai 52 firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari itu jugalah Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab di tentangan Yeriko. Dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab itu kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel dekat mata air Meriba di Kadesi di padang gurun Sin. Dan oleh sebab itu kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri yang terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita sama-sama tahu siapa itu Musa. Musa adalah nabi Tuhan yang punya relasi yang terbilang sangat baik sekali dengan Tuhan, saudara. Bahkan Musa diakui oleh 3 agama sebagai nabi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Saudara, Musa melakukan perintah Allah selama 40 tahun perjalanan dari Mesir menuju Israel atau Kanaan, saudara. Walaupun di dalam teks yang kita baca, Tuhan melarangnya masuk di Nebo dengan sebuah alasan bahwa engkau pernah melanggar kekudusannya Tuhan, yaitu memukul air waktu ada di Meriba. Saudara, 40 tahun berelasi itu bukan waktu yang pendek. Setiap hari saudara, Musa menanggung beban yang begitu berat menjalankan sebuah kepemimpinan di padang pasir, memimpin orang-orang yang dikatakan tegar tengkuk luar biasa. Dan jumlahnya itu tidak sedikit. Mendengar keluhan dan cacian, dengkian bangsa Israel, Musa harus sabar, dan ketika emosi di dalam jiwanya berkecamuk, dia pun harus tetap tenang menghadapi segala situasi yang ada. Dan tak kala kondisi baik, tidak ada satu orang pun yang memujinya atau menghargainya. Seolah-olah pekerjaan yang baik itu biasa saja. Menggelisahkan, maka Musa menjadi tempat di mana dikritisi atau dimarahin. Bapak Ibu Saudara, kita tentu tidak bisa membayangkan bagaimana beratnya beban pergumulan seorang Musa. Kesetiaan Musa mengantar dia sampai di ajalnya. Dan kalau kita baca teks kita, maka LAI memberikan tema ajal Musa mendekat, atau teks itu adalah teks akhir daripada kehidupan Musa. Dan lihat apa yang Tuhan berikan kepada Musa, yaitu larangan masuk ke Kanaan oleh karena satu kesalahan yang bukan hal moralitas dan tidak berkaitan langsung dengan hukum Taurat. Kalau secara manusia kita akan melihatnya tidak adil, tetapi coba lihat apa maksud Tuhan atas semua itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab, ketika Musa melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan dia salah sekali, salahnya cuma sekali itu, lalu dia dilarang masuk oleh Tuhan. Saya berpikir, kenapa? Apa yang Tuhan ingin bicara kepada kita melalui peristiwa ini? Dan saya tidak melihat bahwa Musa dibenci dan tidak disukai Tuhan.
Tetapi sekian hebatnya Musa, Tuhan sebenarnya hendak menjaga Musa secara integritasnya. Dan Tuhan mau menjaga Musa dari penyembahan-penyembahan orang-orang Yahudi. Sehingga Tuhan berkata manusia tidak boleh menghitung jasa ketika dia sudah melayani Tuhan. Lukas pun mengatakan kalau engkau sudah melakukan pekerjaan Tuhan, katakan pada dirimu engkau hamba yang tidak berguna. Karena kecenderungan kita kalau kita merintis sebuah gereja, ketika kita melayani orang yang sakit kemudian jadi sembuh, atau kita melakukan sesuatu dari nol menjadi berlimpah, kita pun seringkali terjebak dengan mengatakan itu karena aku dan lain sebagainya. Atau kita mulai mencuri kemuliaan Tuhan. Apalagi Musa, Bapak Ibu Saudara. 40 tahun dari bangsa yang menjajah mereka menuju ke Kanaan yang berlimpah susu dan madu, Musa bisa saja menjadi pribadi yang angkuh nantinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Tuhan melarangnya masuk di tanah itu. Supaya Musa lebih banyak merenungkan kehidupan ini dan kembali menggali relasinya dan mengerti bahwa jasanya apapun yang dia lakukan di hadapan Tuhan sebenarnya manusia itu cuma alat yang harus bersyukur karena dipakai oleh Tuhan. Kalau kita mengerti istilah anugerah, maka di dalam apapun yang kita lakukan, saudara, tidak ada kata aku di dalamnya atau kita di dalamnya. Kalau kita mengerti istilah anugerah. Karena aku maka itu ada. Kalau aku tidak ada maka itu tidak ada. Aku lebih baik daripada yang lain. Aku yang lakukan bukan kamu dan lain sebagainya. Saudara, inilah yang tidak dikehendaki Tuhan di dalam sejarah kehidupan abdi Allah yang Tuhan sayang luar biasa, yaitu Musa. Bangsa Israel mengagungkan Musa sebagai nabi yang besar bahkan sampai pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bahkan jangan saudara pernah bicara kelemahan Musa karena itu tidak benar bagi bangsa Yahudi. Bayangkan, menjelekkan Musa sedikit saja akan membuat bangsa Yahudi berkecamuk dan marah luar biasa. Allah menunjukkan bahwa aktor lepasnya bangsa Israel dari tanah Mesir itu bukan Musa, tetapi Tuhan sendiri. Tuhanlah yang memegang sejarah, Tuhanlah yang berdaulat atas sejarah, dan bangsa Israel boleh menikmati tanah Kanaan yang sekarang ini mereka miliki, itu sebab Tuhan bukan Musa. Pada saat yang sama Allah menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak layak ketika Musa itu dilarang masuk ke tanah Kanaan. Kalau saya Musa mungkin saya bertanya, kenapa Tuhan, bukankah saya capek, lelah melakukan panggilanmu Tuhan? Tapi sebenarnya Tuhan ingatkan kembali, you tidak layak sama sekali. Musa adalah pribadi yang diingatkan kembali bahwa engkau diangkat dari lumpur. Engkau diangkat dari sungai yang ada di sebuah keranjang, dan itu semuanya adalah rencana Tuhan bagi kehidupanmu. Dan masih ingat ketika Musa bersembunyi dari kejaran Fir'aun di dalam ketakutannya, sebenarnya waktu itu hidup Musa selesai. Tapi kalau bukan kekuatan Tuhan yang memulihkan masa silam daripada Musa, Musa tidak akan pernah ada namanya di dalam sejarah Alkitab yang kita baca pada hari ini. Dengan kata lain, kalau bukan Tuhan tidak ada Musa. Kalau bukan Tuhan maka Musa tidak akan pernah nampak. Kalau bukan Tuhan saudara dan saya tidak akan pernah ada. Dan kalau bukan Tuhan maka saudara, apapun yang engkau dan saya lakukan tidak akan pernah berhasil. Suatu hari anak-anak TK diminta membuat kreativitas dari kertas, saudara. Seorang anak menyobek-nyobek kertasnya dan mengelemnya kembali. Dari model yang sangat bagus, Bapak Ibu Saudara, seperti ini. Disobek-sobek anak itu sampai beberapa sobekan. Lalu dia lem kembali sobekan-sobekan itu. Dia lem lagi. Satu persatu Bapak Ibu Saudara dilemnya lagi. Supaya menjadi kertas yang utuh lagi modelnya, tetapi tentu sudah banyak sobekannya. Lalu sang guru bertanya kepada anak itu, kenapa kamu menyobek dan mengelemnya kembali? Dan anak-anak yang lain, Bapak Ibu Saudara, tertawa luar biasa. Anak itu mengatakan begini, Papa selalu katakan sama saya, hidup Caca itu seperti kertas yang tersobek-sobek. Dan Tuhanlah yang ngelem kertas itu. Jadi kita seperti keramik yang pecah. Dan ketika Tuhan mengelem keramik itu menjadi bisa dipakai kembali, saudara, sebenarnya kita masih tidak layak karena kita masih penuh keretakan-keretakan itu.
Sehingga sang kertas atau sang teko itu yang pecah itu harusnya selalu berpikir dan berterima kasih. Kalau bukan karena tuannya yang mengelem kehidupannya, tuannya yang menebus hidupnya, tuannya yang mau pakai dia, maka dia sama sekali tidak memiliki apa-apa. Not me, but him. Bukan saya, tapi dia. Bukan saudara, tapi dia. Yang kedua, apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui peristiwa Musa ini? Di dalam ayat 52 kita melihat manusia mengenal ia adalah Allah yang penuh anugerah. Supaya Musa melihat Allah itu sebagai Allah yang penuh anugerah. Ini sangat indah luar biasa. Kenapa? Karena di tengah-tengah kehidupan Musa yang tidak pernah menghargai kekudusan Allah dan marah pada Allah waktu itu, saudara, Allah masih memberikan kesempatan kepada Musa untuk melihat tanah perjanjian. Jadi walaupun Musa sudah melanggar kekudusan Allah, Musa marah karena tekanan emosional yang begitu tinggi, tekanan dari bangsa Israel yang membuat dia lelah dan capek dan dia marah pada akhirnya kepada Allah juga. Apa yang terjadi? Tuhan masih berikan dia kesempatan walaupun engkau tidak masuk, engkau masih bisa melihat tanah perjanjian itu. Saudara, bagian ini indah sekali. Ayat 52 dikatakan terbentang di depanmu. 1 inci pun tidak disembunyikan Tuhan dari Musa. Bayangkan. Itu cinta yang luar biasa. Engkau memang tidak bisa menjamah tanah itu. Tidak bisa memegang pasirnya. Tidak bisa menginjak dengan kakimu. Tapi matamu ini dapat melihat tanah yang terbentang itu di depanmu. Saudara, Musa diizinkan melihat seluruh tanah itu dan kekayaan itu dari tempat yang bahkan orang Israel bisa masuk tetapi tidak bisa melihat seluruh tanah itu. Musa tidak melihat, tidak menginjak tanah itu, tapi dia melihat semuanya. Orang Israel bisa masuk, dia bisa pegang tapi dia tidak bisa melihat seluruh tanah itu. Satu-satu Bapak Ibu Saudara. Ada kelebihan, ada kelemahan. Ada kelebihan, ada kelemahan, ada kelebihan. Saya memikirkan bahwa Musa di gunung tinggi itu juga diberikan kesempatan untuk diam. Merenung perjalanan panjang bahwa apa yang ia capai sungguh merupakan pertolongan Tuhan selama kehidupannya. Dan ketika Tuhan mencabut hak Musa untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, itu merupakan satu pelajaran yang penting bahwa apa yang fana di dunia ini merupakan sesuatu yang pada akhirnya hanya dapat dipandang tetapi tidak dapat dinikmati. Saudara, apa yang kita miliki pada hari ini hanyalah indah dipandang, indah dipakai belanja. Tetapi saudara, itu semuanya tidak kekal. Dan ketika Musa ada di gunung tinggi itu, maka disitulah dia menuliskan sebuah doa. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, saudara. Sebuah pemikiran bahwa hidup ini artinya apa? Tujuan kita itu apa? Kita lelah di dalam pekerjaan kita harus, Bapak Ibu Saudara. Kita melayani harus. Lalu kemudian kita merenung di masa tua kita. Apa gunanya semua itu? Apa artinya saya hidup? Dan pengkhotbah mengatakan bahwa hiduplah di dalam Tuhan. Dan Musa mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami supaya apa? Supaya engkau memperoleh hati yang bijaksana. Dan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Gadis bijaksana itu mengartikan kata bijaksana sebagai orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan ini. Berarti bahwa arti hidup yang paling tepat itu yang ditemukan Musa adalah hidup di dalam ribaan perlindungan dari Tuhan. Muncullah sebuah perenungan yang paling penting, bukan? Teach me, ajar aku. Itulah yang harusnya doa kita tiap hari ketika bangun pagi dan ketika kita berada di suasana sendirian. Ajarilah aku bagaimana menjadi manusia. Saudara, ada sebuah lagu yang sangat indah sekali. Hitung berkat satu persatu, lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu.
Saudara coba hitung berkat kita. Berapa banyak yang Tuhan sudah kasih. Berapa panjang umur yang Tuhan sudah kasih. Berapa banyak keluarga yang terus menerus bekerja lupa hitung berkat. Yang dia hitung adalah uang di dalam lacinya. Tetapi harusnya dia menghitung uang itu kemudian menghitung berkat Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang memberikan dia salah satu berkat, yaitu apa yang ada di laci rumahnya. Saudara, engkau dan saya akan tercengang, kata lagu itu. Bahwa kita tidak dapat menghitung berkat Tuhan yang melimpah dan begitu banyaknya di dalam hidup kita. Kalau Musa masuk di tanah Kanaan, dia menjadi seorang yang super sibuk, saudara. Di usia tua itu banyak orang akan datang meminta nasihat kepadanya. Di usia tua itu dia akan banyak kemudian memikirkan bagaimana membangun Kanaan ini menjadi tempat yang lebih baik dan lain sebagainya. Dia akan bersama teman-temannya berkumpul sedemikian rupa lalu menceritakan kesuksesannya dan lain sebagainya. Dan dia tiap hari akan mendengarkan kata-kata orang bahwa Musa itu adalah hebat luar biasa. Dan dia harus bersyukur karena tidak masuk di tanah Kanaan itu. Sehingga dia punya 1 kali 24 jam bahkan seumur hidupnya untuk kembali merefleksikan apa yang Tuhan lakukan. Dan saya yakin bahwa sampai dia mati pun dia tidak akan pernah bisa menghitung berkat Tuhan satu persatu di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak bisa menghitung berkat Tuhan di dalam hidupnya, bahkan melihat anugerah itu. Karena terlalu sibuk dengan keluarganya. Terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Terlalu sibuk dengan teman-temannya. Terlalu sibuk dengan hobi-hobinya. Maukah kita diam sejenak, melihat kebesaran Tuhan dan karya Tuhan di dalam hidupmu dan di dalam hidupku, saudara. Yang terakhir, pada akhirnya saudara, manusia hanya dengan Allah. Manusia hanya dengan Allah. 40 tahun hidup dalam keramaian. Tiap hari mendengarkan suara orang berbicara, ia punya banyak pengetahuan, ia punya kakak, punya mertua dan istri, bahkan anak-anak. Walaupun penuh pergumulan, ia pun memiliki masa-masa yang indah bersama keluarga dan sahabat. Holiday di padang pasir, Bapak Ibu Saudara. Padang pasir menjadi rumahnya, separuh daripada hidup Musa ada di padang pasir. Tapi waktu ini tidak bisa tetap begitu, waktu ini terus berputar. Anak-anak yang masih kecil, Bapak Ibu Saudara, kita pikir dia milik kita. Dia sudah mulai tumbuh besar dan dia menikah, dia punya anak sendiri. Akhirnya makin sedikit waktu bersama dengan kita. Teman-teman kita yang kita kasihi satu-satunya pun pergi, akhirnya meninggalkan kita. Makin kita tua, teman kita pun meninggal dan kita pun menanti untuk menyusul meninggal. Waktu terus berputar. Alkitab berkata, apakah kamu Harun sudah mati? Ayat 50 menuliskan begitu. Istrinya, mertuanya pun demikian, anak-anaknya terpisah dengannya dan masuk dalam tanah perjanjian itu. Sang ayah berada di Gunung Nebo seorang diri dan akhirnya memang kita semuanya akan sendirian. Dan tidak ada, Bapak Ibu Saudara, sahabat yang lebih baik, setia daripada Tuhan. Yang menemani engkau dari nol sampai pada mati. Bahkan saat kebangkitan orang mati. Ketika semua meninggalkan kita, yang bersama dengan kita hanyalah satu pribadi yang kita sebut sebagai Yesus. Ketika kelak kita memiliki usia yang lebih jauh daripada pasangan kita, toh kita hanya akan bersama Tuhan. Musa tidak bersedih. Walaupun kakaknya sudah tidak ada. Mertuanya, istrinya sudah tidak ada. Teman-teman kerabatnya sudah masuk dalam tanah perjanjian, sudah tidak ada semuanya. Tapi dia tidak bersedih. Dia tidak merasa kesepian dalam hidupnya. Sebab dia tahu berdua dengan Tuhan lebih daripada cukup. Berdua dengan Tuhan lebih daripada segala-galanya yang dicari manusia yang kesepian dalam dunia ini. Dia pada akhirnya berkata bahwa saya bahagia karena Tuhan masih ada bersama-sama saya. Saudara, kita punya semuanya tapi tidak punya Tuhan, kita tidak punya segala-galanya. Kita tidak punya semuanya tapi kita punya Tuhan, kita punya segala-galanya dalam hidup ini. Ketika seorang berada di ruang ICU di ranjang rumah sakit,
Dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali Tuhan datang menjemput dia, bukan? Ketika engkau dan saya berada dalam sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang kita mau adalah berdiam diri bersama Tuhan saja. Dan kita harapkan sukacita dari Tuhan itu. Dan memang tidak ada tempat yang paling baik kecuali bersama Tuhan. Pemazmur mengatakan, apa kulayangkan mataku kemana-mana. Tidak ada pertolongan, datangnya hanya dari Tuhan. Saudara, pada hari ini, kalau kita berkata di dalam hidup ini, aku yang lebih baik daripada orang lain. Kalau bukan aku maka tidak ada itu, tidak ada ini dan lain sebagainya. Bukan engkau tapi Tuhan, saudara. Kalau kita melihat hidup ini sebagai sebuah pergumulan saja dan kita menggerutu, mengeluh dan lain sebagainya. Kita berkata kenapa begini dan kenapa begitu, saudara. Dan itu mengganggu iman rohani kita yang harusnya bertumbuh tetapi menjadi padam. Saudara dan saya harus belajar melihat keberkat Tuhan dan hitung itu satu persatu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara harus tahu satu hal yang paling penting. Bahwa di dalam iman kita, di dalam pergaulan kita bersama Tuhan, itu yang paling harus kita pegang sebagai prinsip hidup. Karena semuanya orang akan meninggalkan saudara dan saya, kecuali Tuhan. Banyak orang hari ini berada di keramaian tapi hidupnya sepi. Dan sepi itulah yang membuat banyak orang menjadi gila dan mati bunuh diri. Tetapi ada orang seperti Musa, sendirian hidupnya, tetapi dia merasa sukacita karena Allah bersama dia. Seperti Paulus dalam penjara, tapi Tuhan berserta dengan dia dan dia berkata, apa sukacitaku menjadi penuh. Dan hari ini masih banyak orang-orang seperti itu. Dikepung dengan pergumulan, tapi dia masih dapat bersyukur pada Tuhan karena Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Dan kiranya firman ini kembali mengingatkan kita bahwa berkat yang sesungguhnya itu adalah ketika kita menyadari siapa kita, siapa Tuhan. Dan kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari saudara, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengingatkan kami melalui peristiwa Musa bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami juga adalah orang-orang yang harus belajar merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, mengembalikan semua kemuliaan hanya bagimu, sebab bukan aku tetapi Engkau. Dan Engkaulah itu yang menolong aku sampai seumur hidup, tidak membiarkanku sendirian. Terima kasih Tuhan. Berkat yang terindah adalah berkat ketika Engkau rela datang menemani kami dikala suka maupun duka. Kami berdoa bagi bangsa negara kami yang terus-menerus berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Hari ini belum juga reda Tuhan. Tetapi walaupun COVID itu belum reda, suara doa anak-anak Tuhan juga belum reda. Tetapi justru lebih bergema, meminta Tuhan dengan mohon sangat agar Engkau berkarya di tengah-tengah bangsa kami. Bagi dunia ini, bagi seluruh umat manusia. Engkau pimpin sertai kami di dalam perjalanan ke depan ini. Sebab kami akan kembali melakukan berbagai aktivitas kami hari ini atau esok-esok harinya. Tuhan beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh,
nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku. hei hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu.